Singkat cerita, setelah pembunuhan Moon Han-guk sebelumnya, akhirnya Soo Do-young kini menjadi seorang presidir di Perisinam. Media terus memberitakan atas kejanggalan hilangnya Moon San-guk. Sementara itu di rumahnya, Dong-soo mengalami hari-hari yang berat. Ia selalu bermimpi tentang ibunya yang memberikan nasihat. Sang istri penasaran apa yang terjadi dengan suaminya ini. Namun Dong-soo tiba-tiba berubah seakan tidak terjadi apa-apa. 뭐해? 정리 좀 하려고. Dong-soo membuang semua buku tentang keadilan. Dengan kata lain, sekarang Dong-soo sudah tidak peduli dengan kata keadilan. Yang ia pikirkan saat ini adalah cara menjadi sukses melampaui Soo Do-young. Hari itu Dong-soo melakukan pertemuan dengan Soo Do-young. Do-young dan Dong-soo di sini membahas tentang bisnis judi yang mereka bangun. Ya karena sekarang sudah marak beberapa oknum yang meniru cara bisnis mereka. Soo Do-young memerintahkan agar Dong-soo mencari sebuah tempat untuk dijadikan firma hukum. Lalu setelahnya mereka berdua akan memonopoli bisnis judi ini dengan sangat rapi. 사업 수익금 지분으로 줘요. Sementara di kantor polisi sedang disibukkan dengan kasus pencarian Moon Han-guk yang tiba-tiba menghilang. Sampai-sampai Moon Hae-jun anaknya ini marah besar pada kepala kepolisian karena ayahnya masih belum bisa ditemukan. 어디서 각오해! Setelahnya Chul Jin berpapasan dengan temannya ini. Lantas temannya ini memerintahkan agar Chul Jin menghentikan saja penyelidikan Soo Do-young atas kematian Park Jae-yi. Ya karena sekarang fakta telah terungkap bahwa Yang Ho yang telah membunuh Jae-yi. Itu terbukti ketika di mobil Jae-yi ditemukan DNA Heo Yang Ho. 서도영의 글마 영영 불가능하다 그 말이다. Karena itulah Chul Jin semakin penasaran dengan Soo Do-young ini, yang mana akhirnya Chul Jin memutuskan untuk menemui Bum Jae. Tentu saja Bum Jae kaget kenapa detektif mendatanginya. Lantas ia menanyakan maksud tujuan Chul Jin menemuinya. Chul Jin tidak bertele-tele, dia langsung menanyai tentang Park Jae-yi pada Bum Jae. Dan apakah Soo Do-young yang membunuhnya? Tentu saja Bum Jae gelagapan ya karena mengingat bahwa Bum Jae dan Dong-soo lah kaki tangan yang membuang mayat Jae-yi dan mayat Yang Ho saat itu. Dan karena malam itu detektif Chul Jin tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan dari Bum Jae, akhirnya ia pergi sembari mengingatkan Bum Jae agar segera melapor jika Bum Jae berubah pikiran. 고민 끝나면 연락 줘요. 기다릴 테니까. Esok harinya Dong-soo bersiap untuk pergi ke tempat firma hukum yang diminta Soo Do-young sebelumnya. Namun hari itu ia kedatangan Moon Hae-jun. Istri Dong-soo tentu saja bingung dengan kedatangan Hae-jun ke tempat ini. Lantas supaya istrinya tidak curiga, akhirnya Moon Hae-jun diajak untuk turun ke bawah oleh Han Dong-soo. Ternyata Moon Hae-jun menanyakan tentang ayahnya yang menghilang. Di sini Hae-jun bertanya sembari menghina keadaan Dong-soo dan keluarganya. Lalu mengatakan, apakah kau dan Do-young yang menculik atau membunuh ayahku? Tentu saja Dong-soo yang mendengar itu menjadi sangat marah. Ya karena mengingat kehidupan Dong-soo selama ini selalu saja menjadi bahan hinaan. Dan karena Dong-soo tidak terima, akhirnya ternyata istrinya melihat itu semua. Dong-soo mencekik Moon Hae-jun. Istrinya ini melihat sosok yang berbeda dalam tubuh suaminya. Ya karena itulah sekarang ia menemui Bum Jae dan mengatakan beberapa hari ini Dong-soo telah berubah menjadi orang yang sangat berbeda. 내가 좀 예민한 걸 수도 있는데 Itu terbukti ketika Dong-soo setelah melakukan pertemuan dengan Do-young di rumahnya, ia langsung menelepon Bae Jong-ha yang sebelumnya Dong-soo hajar waktu lalu. Ternyata saat ini Dong-soo mengajukan beberapa penawaran kepada Bae Jong-ha, yaitu jika Bae Jong-ha menginginkan tempat judi host, Dong-soo akan memberikannya. Dengan syarat Bae Jong-ha harus menghabisi Soo Do-young. Tentu saja Bae Jong-ha yang mendengar ini sangat kaget, ya karena mengingat bahwa Dong-soo dan Do-young adalah seorang rekan. Namun karena Bae Jong-ha takut pertemuan ini akan diketahui oleh Do-young, akhirnya ia memutuskan untuk pergi saja dari tempat pertemuan ini. Esok harinya karena penasaran akhirnya Bum Jae pergi ke tempat firma hukumnya Dong-soo saat ini. Ia sangat kaget karena tempat ini sangat mewah.
Ketika teman Dongsu datang, akhirnya Bum Jae menanyakan kenapa mereka mengadakan konsultasi gratis di firma hukum ini. Lantas temannya Dongsu ini mengatakan bahwa layanan gratis itu khusus untuk melayani beberapa orang korban judi online yang sedang marak akhir-akhir ini. Tentu saja Bum Jae terkejut mengetahui ini, ya karena mengingat bahwa dirinya dan kakaknya lah yang membuat situs judi online ini. Pada akhirnya Bum Jae menemui Dongsu dan menanyakan apa yang kakaknya lakukan sekarang dengan kedok firma hukum ini. Dan Bum Jae bertanya apakah semua ini ada kaitannya dengan hilangnya Moon Han-guk. Lantas Dongsu yang mendengar pertanyaan adiknya ini langsung membentak Bum Jae. 그런 거 아니야. 내가 원한 거야. 내 선택이라고. Ternyata pertemuan Bae Jong Ha dan Bum Jae telah diketahui Su Do Young. Itu semua berkat mata-mata yang Do Young tempatkan di dalam geng keluarga. Setelahnya Dongsu dan Bae Jong Ha diajak makan malam oleh Do Young. Tentu saja Bae Jong Ha menjadi sangat tidak nyaman, ya karena mengingat bahwa sebelumnya Dongsu telah mendatanginya untuk membuat sebuah kesepakatan agar dirinya membunuh Su Do Young. 낚시터에서 봤죠? Lalu setelahnya Do Young langsung menanyakan apa yang dibahas ketika mereka berdua melakukan pertemuan di malam itu. Tentu saja mereka berdua panik. Namun dengan jeniusnya Dongsu akhirnya bisa menghandle pertanyaan Do Young itu. 하우스 때문에. Singkat cerita, makan malam itu telah selesai. Lalu Do Young masuk ke dalam mobilnya dan memerintahkan pada anak buahnya ini agar bersiap. 준비하자. 예, 알겠습니다. Ternyata di sisi lain Bum Jae sedang berpikir sejenak di depan kantor polisi untuk melaporkan kejahatan Do Young. Namun tetapi karena ia takut masalah lebih besar akan menimpa keluarganya, akhirnya memutuskan untuk pergi saja. Kepergian Bum Jae itu dilihat oleh Chul Jin si detektif. Ia sangat yakin bahwa sekarang Bum Jae sedang merasa tertekan. Dan tentu saja ini semua pasti ada kaitannya dengan Su Do Young. Lantas karena itulah Chul Jin yang tak sengaja berpapasan dengan Dongsu ketika pulang langsung menanyai tentang Do Young. Ditambah Chul Jin mengatakan bahwa adiknya Bum Jae terlihat tertekan saat ini. Namun karena Dongsu sedikit tersinggung oleh perkataan detektif ini, akhirnya Dongsu mengatakan, 그게 싫으시면 다시 서울로 가시든가. Dongsu langsung menemui Bum Jae. Dia menanyakan apa yang Bum Jae katakan pada si detektif itu. Lantas karena Bum Jae telah muak dengan perubahan kakaknya ini, akhirnya Bum Jae mengancam akan menyerahkan diri pada polisi atas kematian Park Jae-hee dan kejahatan mereka selama ini. 제자리로 돌아오기만 하면 되는데 왜 자꾸 딴 길로 새냐고. Dongsu sangat kesal bahwa adiknya sekarang selalu saja menghalangi langkahnya untuk mengalahkan Su Do Young. Yang mana pada akhirnya Dongsu langsung menelpon kembali Bae Jong Ha untuk segera mungkin menghabisi Su Do Young sebelum terlambat. 소도영이 그쪽 칠 겁니다. 마지막 기회입니다. 치울 수 있는. Esok harinya Su Do Young didatangi oleh Bum Jae di kantornya. Ia datang sambil membawa sekantong penuh uang. Lalu Bum Jae bertanya apakah Do Young sudah membunuh Moon San-guk untuk membuat kakaknya patuh. Tentu saja Do Young tidak mengatakan yang sebenarnya. 이걸 뭐라고 대답해야 돼? Lalu setelahnya Bum Jae meminta agar Do Young untuk melepaskan kakaknya saja agar kakaknya itu tidak tertekan di bawah perintah Do Young. Lantas Do Young yang mendengar permintaan Bum Jae itu hanya tersenyum dan 그러려고. malam ini Do Young mengadakan pertemuan dengan beberapa pejabat untuk mengesahkan kasino lautnya menjadi legal. Tentu saja Dongsu juga datang, ya karena Dongsu lah yang mengurus untuk acara ini. Namun ternyata Dongsu dilarang masuk malam itu atas perintah Su Do Young. Ia mencoba menjelaskan pada anak buah Do Young ini, namun percuma saja. Sementara di tempat yang berbeda, kantor kepolisian Sinam mendapatkan sebuah panggilan, yang mana panggilan itu melaporkan kasus pembunuhan. 무슨 일 있어요? 마침 잘 됐네. 버뜩 가자. 어딜요? Ternyata laporan itu mengarah pada Bum Jae. Itu terbukti ketika pihak kepolisian datang secara serentak ke rumahnya. Bum Jae yang melihat ini merasa bingung.
Apalagi ketika para polisi menemukan jasad Moon San-guk di tempatnya. Lalu sebelum dibawa ke kantor polisi, Bum Jae memutuskan untuk menelpon Dong-su terlebih dahulu untuk mengatakan semua ini. 살인 혐의로 긴급 재판입니다. 무비권 행사할 수가 있다. Lantas Dong-su kaget mendengar ini, dan di sini Dong-su sudah yakin ini semua adalah perbuatan Do-yung yang ingin mencoba menyingkirkannya. Setelahnya Dong-su langsung menelpon Do-yung, dan Do-yung di sini mengakui bahwa semua ini adalah perbuatannya. Ya karena ini adalah hukuman untuk Dong-su karena telah berani berkhianat. Karena sekarang Do-yung tahu bahwa Dong-su dan Bae Jong-ha mulai bersekongkol untuk membunuhnya. Lalu setelah itu Do-yung mengatakan, 그동안 즐거웠어요. 이제 그만 헤어집시다. Lalu Dong-su menemui Bum Jae di kantor polisi. Di sini Dong-su mengatakan agar Bum Jae tidak khawatir karena dia akan segera dibebaskan. Ya karena para polisi belum menemukan bukti kuat bahwa Moon San-guk dibunuh oleh Bum Jae. Namun Bum Jae enggan berhadapan dengan kakaknya ini. Dia malah mengatakan bahwa ia akan bertanggung jawab atas kejadian ini. Dan tak lupa di sini Bum Jae menanyakan tentang Moon San-guk pada Dong-su. Namun Dong-su hanya bisa terdiam mendengar pertanyaan adiknya ini. Di tempat yang berbeda, Do-yung sedang merayakan atas keberhasilannya sekarang menjadi seorang presidir di Perisinam. Dan tak lama kemudian, anak buahnya datang untuk mengabari sesuatu. Ternyata anak buahnya ini memberitahu Do-yung bahwa mereka sudah siap untuk menghabisi geng keluarga yang dipimpin oleh Bae Jong-ha. Namun sebelum anak buahnya ini pergi, dia bertanya apa yang harus dilakukan pada Han Dong-su. Dan inilah jawaban dari Do-yung. 중요한 날이다. Pada siang harinya, Dong-su sengaja mendatangi Chul-jin untuk mengobrol. Lalu setelahnya Dong-su mengakui semua kejahatannya, termasuk membunuh Moon San-guk. Tentu saja Chul-jin kaget, ya kenapa baru sekarang Dong-su mengatakannya? Karena jika dari dulu Dong-su berkata jujur tentang Do-yung, maka situasi tidak akan sekacau ini. 서도영이 강제로 살인을 시켰다고요? Malam harinya, para anak buah Do-yung bergerak untuk menghabisi seluruh anggota geng keluarga yang dipimpin Bae Jong-ha. Namun ketika mereka sampai di dalam, mereka tidak menemukan siapapun. Namun ternyata inilah yang terjadi. Sebelumnya Dong-su sudah menelpon Chul-jin untuk mendatangi rumah Su Do-yung. Ya karena di sanalah Do-yung menyembunyikan mayat Yang Ho di dalam kolam. Kembali ke pertarungan para gangster, akhirnya para anak buah Do-yung berhasil dikalahkan. Do-yung terus menelpon anak buahnya ini, namun tidak direspon sama sekali. Ya karena seluruh anak buah Do-yung telah dihabisi oleh Bae Jong-ha. Do-yung yang memiliki firasat buruk langsung bersiap-siap. Itu terbukti ketika beberapa orang masuk ke rumahnya. Dan tentu saja inilah yang terjadi. Aksi Do-yung berhasil dihentikan oleh Chul-jin yang tiba-tiba datang. Ya karena Chul-jin ini sebelumnya mendapat informasi bahwa mayat Yang Ho ada di tempat Su Do-yung. Namun ketika detektif ini selesai menelpon tim bantuan untuk datang ke tempat ini, Do-yung malah tertawa dan mengatakan bahwa Chul-jin telah ditipu oleh Han Dong-su. Tentu saja Chul-jin bingung dengan perkataan Do-yung tadi. Namun tiba-tiba Chul-jin meninggal seketika setelah ditusuk oleh orang tak dikenal. Lantas Do-yung penasaran dengan orang ini dan menanyakan siapa yang telah memerintahkannya untuk datang dan membunuh detektif itu. Ternyata di pertemuan waktu itu Dong-su dan Bae Jong-ha menyusun rencana tambahan jikalau mereka gagal menghabisi Do-yung, yaitu mereka akan mengutus saja seseorang untuk membunuh detektif Chul-jin.
dan akan mengambing hitamkan Doyung sebagai pelaku. 경찰을 죽인 것처럼 만들자고요. Tentu saja Doyung menyadari rencana ini. Dia sangat marah pada Dongsu karena telah mengacaukan semuanya. Dan pada akhirnya 동수 이 개새끼. para polisi berdatangan ke rumah Doyung. Namun mereka tidak berhasil menemukan siapapun di rumah ini. Mereka hanya melihat mayat-mayat tergeletak. Ya karena Doyung telah melarikan diri. Lantas akibat aksi pembunuhan ini, Doyung menjadi sorotan di media karena mengingat sebelumnya Doyung baru saja dilantik menjadi seorang presdir. Min-hye yang melihat Doyung ada di dalam televisi langsung mengatakan itu paman. Lantas istri Dongsu yang heran dengan perkataan Min-hye barusan mencoba mengingat kembali siapa Doyung ini. Dan ternyata dulu ia pernah melihat Doyung datang ke rumah duka ketika ibu Dongsu meninggal dunia. Ketika itu Bum Jae akhirnya dibebaskan, namun ia harus mengetahui fakta sebenarnya bahwa sekarang detektif Chul Jin telah meninggal dunia. Dia langsung mencurigai kakaknya pasti adalah dalang di balik ini semua. Itu terbukti ketika Bum Jae keluar dari kantor polisi. Ia bertemu dengan Dongsu kakaknya ini. Di sini Bum Jae marah kenapa Dongsu bertindak sejauh ini. Namun Dongsu mengatakan bahwa ini semua ia lakukan demi membebaskan Bum Jae. 우리 다시는 보지 말자. Lantas karena Dongsu telah banyak berubah, akhirnya Bum Jae memilih untuk pergi saja menjauhi Dongsu. Dan Bum Jae mengatakan agar Dongsu tidak menemuinya lagi. Kesedihan Dongsu ditinggalkan keluarga tak sampai di situ. Ternyata ketika pulang pun Dongsu disambut dengan beberapa pertanyaan istrinya. Namun Dongsu tidak menjawab pertanyaan istrinya itu. Ia lebih memilih untuk diam dan membicarakannya nanti saja. Akibat Dongsu yang selalu saja tidak berkata jujur, akhirnya istrinya memilih untuk pergi. Namun sebelum itu Dongsu berkata jujur pada istrinya sembari memperlihatkan uang yang begitu banyak. 그런 돈이 그 창고에 꽉 차 있어. 이제 Lantas istrinya ini tetap kekeh memilih untuk pergi dan mengakhiri ini semua untuk bercerai. Karena istrinya sudah tak sanggup berhadapan dengan Dongsu yang telah banyak berubah akhir-akhir ini. 너무 많이 변했다. Singkat cerita, setelah beberapa hari berlalu, meskipun Doyung belum berhasil ditangkap oleh polisi, tapi Dongsu sekarang sudah mulai menerima keadaannya karena ditinggal oleh Bum Jae dan istrinya. Dan di tempat yang berbeda, ketika Bum Jae yang baru pulang untuk mengurus kepergiannya ke luar negeri, dikagetkan dengan kedatangan Doyung hari itu. 그냥 형 잘못 만난 죄라고 생각해. Setelahnya, Dongsu mendapatkan panggilan dari Bum Jae. Ia kira adiknya ini sudah berubah pikiran dan akan mengikutinya. Namun ternyata yang menelpon itu adalah Su Doyung. Ia mengatakan agar Dongsu menemuinya di gudang terbengkalai sebelum ia menghabisi Bum Jae. 모르지. 언제 죽을지. Dongsu pun pergi ke lokasi yang dikirimkan Doyung sebelumnya. Ia bersiap menyiapkan diri dengan membawa sebuah pistol untuk berjaga-jaga. Ketika masuk ke dalam sana, Dongsu mencari keberadaan adiknya ini. Dongsu mencoba menelpon adiknya. Dan ketika itu juga, Dongsu mendengar dering teleponnya lalu menuju ke arah suara tersebut. Namun tetapi, 범죄야. 쎄한 냄새. 쎄한 냄새. 우리 둘이 누구야? Dongsu terkulai lemas setelah ditusuk dan dihajar oleh Su Doyung. Ia meminta agar Doyung tidak melibatkan Bum Jae. Namun Doyung sudah terlampau kesal dengan pengkhianatan Dongsu sebelumnya. Doyung tidak mengira ending dari persahabatan mereka harus seperti ini. Doyung mengatakan jika sebelumnya Dongsu tidak berkhianat, mungkin Bum Jae dan pertemanan ini akan baik-baik saja. Lalu setelahnya Doyung bersiap akan membunuh Bum Jae. Namun tetapi inilah yang terjadi.
Akhirnya Doyung berhasil mati di tangan Dongsu. Ia sangat puas karena telah berhasil membunuh seorang gangster yang brengsek ini. Namun momen bahagia ini harus terhenti ketika ia melihat adiknya Bumje yang sekarat akibat dihajar oleh Su Doyung sebelumnya. Bumje meminta maaf pada Dongsu karena sekarang Dongsu harus bertindak sejauh ini karena dirinya yang telah mempertemukan Doyung waktu dulu. Dan setelahnya kejadian yang sangat tidak terduga, Doyung mati di tangan Dongsu. Dan sekarang Dongsu harus bersedih karena kehilangan adiknya tercinta. Memang benar pengkhianatan adalah perilaku yang sangat merugikan. Entah itu untuk yang dikhianati atau orang yang mengkhianati. Lalu setelahnya Dongsu memilih untuk Tiga tahun kemudian, scene berpindah ketika seorang tersangka kriminal sedang melakukan persidangan. Dan tak disangka, ternyata pengacara dari orang tersebut adalah Han Dongsu. Ternyata selama ini Dongsu masih hidup. Karena 3 tahun yang lalu, ketika sebelum Bumje meninggal dunia, ia mendapat pesan terakhir dari adiknya itu agar hidup tanpa rasa bersalah. Ketika selesai dari persidangan itu, Dongsu dikerumuni oleh banyak wartawan. Ternyata Dongsu sekarang menjadi seorang pengacara sekaligus seorang pahlawan karena telah berhasil menumpas para gangster dan menguak kematian beberapa orang yang terbunuh atas perintah Su Doyung. Judi online dan kasino laut sekarang menjadi milik Bae Jong Ha dan gengnya. Itu semua tak luput dari bantuan Dongsu yang sekarang menjadi orang berpengaruh di bidang hukum dan bidang pergangsteran. Mengejutkan sekali, ternyata akhir dari perjalanan gangster Yuseong ini. Ya karena sekarang kepemimpinan geng Yuseong berpindah tangan pada Dongsu si pengacara. Itu terbukti ketika Dongsu menjadi penghuni rumah Doyung sebelumnya. Untuk sejenak Dongsu mengenang kebersamaannya dulu bersama keluarganya. Dongsu sekarang menjadi seorang pengacara yang sangat terkenal sekaligus menjadi ketua gangster terbesar di Korea. Lalu setelahnya Dongsu berhalusinasi bahwa Doyung datang mengunjunginya dan mengatakan 괴물이랑 싸우는 사람은 자기 자신도 괴물이 되지 않게 조심해야 돼. Dan itulah alur cerita film Korea bertema gangster ini. Memang pada film ini sangat menonjol tentang kebobrokan para aparat dan pejabat yang bisa disuap. Namun di film ini juga ada beberapa orang yang memperjuangkan keadilan. Tapi di drama Korea ini keadilan tidaklah menjadi seorang pemenang. Dari drama ini kita bisa mengambil sisi positifnya bahwa setiap orang yang bersungguh-sungguh akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Dan ingat, jangan pernah berkhianat pada siapapun karena pengkhianatan adalah sebuah tindakan yang sangat merugikan. Entah itu pada dirimu atau pada orang lain. Saya Presdir Pilmin, mohon maaf ya jika ada salah kata atau pengucapan nama karakter yang kurang tepat. Saya akui saya tidak ahli dalam bidang ini. Namun tetapi kalian harus mengetahui bahwa saya telah mencoba dengan semaksimal mungkin untuk menghibur kalian semua. Pokoknya yang nonton sampai tamat wajib komen di bawah ya, please. Komen ya di bawah dan like kayak video ini. Oke, see you next time, bye bye.